saya Reni Lestari Rayu. Saya akan bercerita sedikit mengenai dari pemalu jadi percaya diri. Pernah nggak sih kalian ngalamin yang namanya nggak percaya diri? Atau bahkan kalian malah sering lagi ngalamin yang namanya nggak percaya diri? Karena alasan apapun itu, saya yakin sih bahwa kalian pasti pernah ngalamin yang namanya nggak percaya diri. Maupun itu nggak percaya diri saat kita mengomong di depan orang banyak, ataupun nggak percaya diri saat kita berada di bawah pencapaian orang lain yang lebih tinggi dari kita. Tentunya kita akan merasa tidak percaya diri, yang tadinya sikap kita yang percaya diri itu sangat tinggi banget. Ketika melihat orang yang pencapaiannya lebih tinggi dari kita, tentunya kita akan menurun kepercayaan diri kita setelah melihat orang lain lebih tinggi pencapaiannya. Dampaknya yang akan timbul dari hilangnya kepercayaan diri kita pun juga langsung berkurang banget. Bisa jadi selalu minder ketika ingin berpendapat. Adanya rasa malu yang selalu menemani kita kemanapun kita berada. Selalu overthinking setiap kita memulai sesuatu. Dan masih banyak banget dampak yang akan timbul karena kita nggak percaya diri. Membandingkan diri kita dengan orang lain baik di media sosial maupun di dunia nyata, itu pun termasuk gejala penyebab kurangnya kepercayaan diri. Pasti kalian pernah dong ngalamin, pasti kalian penasaran kan bagaimana solusi agar kita bisa memulai percaya diri. Tapi sebelum membahas solusinya, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Yang pertama itu pola asuh. Pasti kalian terheran-heran dong, apa sih hubungannya pola asuh dengan kepercayaan diri? Nyatanya pola asuh sangat berpengaruh pada kebebasan berpendapat dan tanggung jawab yang diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita pas kecil. Dan itu merupakan salah satu pola asuh yang sangat penting banget untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena ibaratnya nih, kalau misalnya kita pas kecil dulu, pas kita ingin mencoba hal baru tetapi tidak diizinkan, atau melakukan ingin berbicara tapi tidak selalu dicegah. Ketika masih kecil kita ingin berbicara tapi selalu dicegah. Nah, tentunya pasti kita akan terus menerus keinget sampai bertahun-tahun. Mungkin secara nggak sadar kita itu akan ngerasa yang namanya tidak percaya diri dan tidak mau mencoba lagi hal baru, dan kita merasa kita tuh selalu salah. Lalu apa yang terjadi? Ya kita nggak akan percaya diri lagi. Yang selanjutnya itu penampilan fisik. Penampilan fisik itu nggak selalu tentang seberapa ganteng dan seberapa cantik, tapi tentang bagaimana kita bisa membawakan diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Tapi sayangnya penampilan fisik itu mungkin adalah hal yang menjadi faktor utama dalam dalam mempengaruhi rasa kepercayaan diri. Karena kita tahu seringkali seseorang yang memiliki kelebihan fisik itu, atau yang namanya
dipandang fisiknya lebih bagus, cantik, ganteng, itu pasti mendapatkan hak istimewa dari orang lain, baik itu berupa perlakuan atau perkataan dari orang lain. Yang selanjutnya, teman terdekat. Masa depan kita bisa dilihat dari 5 teman terdekat kita. Saya sangat setuju sih, karena dengan pendapat ini maksudnya dari teman terdekat ini seberapa sering kita bermain dengan siapa dan kapan kita bermain dengan orang itu, pasti kita akan mengikuti jejak mereka. Contohnya, ketika kita bermain dengan orang yang tidak pede, tentunya kita juga merasa tidak pede dan tidak akan mencoba hal baru. Tetapi ketika kita bermain dengan teman yang selalu pede dan berani mencoba hal-hal baru, tentunya kita juga akan merasakan seperti itu, merasakan yang namanya untuk mencoba hal baru dan tetap percaya diri terhadap diri kita. Dan itu bisa membuat kita mengubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih percaya diri lagi untuk kedepannya. Yang selanjutnya, apakah rasa nggak percaya diri itu bisa dihilangkan atau tidak? Tentunya bisa banget. Itu tergantung dari kita sendiri. Kita mau mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik dan percaya diri, atau mau di zona nyaman yang berteman dengan teman-teman kita yang merasa tidak percaya diri. Itu akan berpengaruh. Jadi kita harus mengubah mindset diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan kita memilih teman untuk kedepannya yang lebih percaya diri. Yang selanjutnya, ada yang namanya di sini saya akan mengingatkan kalau rasa nggak percaya diri itu manusiawi banget, dan aku juga sering ngalamin hal ini. Saat ini di posisi sekarang saya ini juga, saya masih sering banget ngerasa yang namanya nggak percaya diri. Namun rasa nggak percaya diri yang berlebihan itu harus kita atasi dan cari solusinya bareng-bareng. Sampai sini kebayang ya, karena ada banyak banget nih hal yang mempengaruhi kepercayaan diri kita. Sekarang kita bahas cara agar lebih percaya diri. Yang pertama, banyakin senyum. Senyum akan membuat kita lebih bahagia. Nggak cuman kelihatan bahagia doang, tapi senyum itu juga senyum itu juga menunjukkan menunjukkan suasana hati kita supaya kita lebih baik lagi. Karena setiap kali kita tersenyum, otak akan ngerasa lebih senang. Selain itu, tersenyum juga membuat otak kita, membuat aura wajah kita, dan memberi tahu kepada otak kita untuk melepaskan endorfin, yaitu hormon yang dipengaruhi sebagai penghilang rasa sakit
alami dan bertanggung jawab atas perasaan senang setelah melakukan aktivitas tertentu. Yang selanjutnya, berbicara dengan pelan dan jelas. Nah, berbicara dengan pelan dan jelas ini sangat penting ketika kita dalam berkomunikasi, agar penyampaiannya itu mudah diterima dengan orang lain dan tidak terburu-buru, dan membuat waktu kita menjadi sedikit untuk menjelaskan itu. Tetapi kalau kita menjelaskan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan terburu-buru, tentunya informasi itu tidak diterima dengan baik oleh penerima pesan atau orang lain, sehingga kita harus mengulangnya, dan untuk mengulangnya saja kita harus membutuhkan waktu yang banyak, tidak sedikit. Jadi kita berbicara dengan cepat tuh membuat kita kurang bisa menghandle diri kita, karena kita untuk harus berpikir keras untuk mengucapkan apa lagi ke depannya. Tapi kalau kita mengucapkan dengan jelas dan pelan, tentunya kita banyak waktu untuk memikir kita ngomong ke depannya nih mau ngomong apa. Jadi kita punya waktu yang lebih sedikit untuk benar-benar berpikir dengan baik untuk memilih apa yang ingin kita katakan kepada lawan bicara kita. Ini membuat kita lebih rentan dalam mengutarakan hal yang kita nggak maksud. Please, ini juga gampang buat kita ngomong jadi belibet kepada orang lain. Berbicara dengan santai, dengan nada dan suara yang jelas itu lebih baik dan mudah diterima. Ini simpel banget, tapi kenyataannya masih banyak banget orang yang mengalami seperti ini. Ini simpel banget, tapi lihatlah orang-orang ternama yang lagi memberikan pidato mereka kepada orang banyak, penuh dengan karisma dan kepercayaan diri kan. Dan salah satu hal yang mereka lakukan itu bisa menerapkan ini adalah bicara dengan pelan dan percaya diri. Yang selanjutnya, tegakkan badan. Intinya kalau kita menegakkan badan kita atau postur kita ini secara otomatis membuat kita meningkatkan kepercayaan diri kita, karena otak kita akan bisa memperoleh lebih banyak hormon serotonin, hormon yang membuat kita lebih pede. Selain itu, gerak tubuh itu juga adalah hasil dari tindakan pikiran. Oleh karena itu, gerakan lemah dan lesu selalu mendatangkan kita untuk tidak percaya diri. Jadi mulailah tegakkan bahu kamu, angkat kepala kamu dan maju sedikit lebih cepat. Pasti di samping itu juga dijamin kamu akan merasa percaya diri, akan mengubah diri kamu untuk menjadi yang namanya percaya diri. Yang selanjutnya, kontak mata. Hal ini memang terlihat simpel, namun efeknya luar biasa. Kontak mata ini dalam pembicaraan kita, dalam berbicara baik dengan orang yang lebih tua maupun yang lebih muda, baik orang terpandang maupun siapapun, tentunya kita dalam berkomunikasi tentunya harus adanya kontak mata agar kepercayaan orang lain itu semakin meronta-ronta kepada kita, kepada pembicara, bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar fakta dan sesuai dengan kenyataan, dan informasi yang kita berikan tuh serasa ya benar-benar apa yang sesuai yang terjadi gitu. Jadi dalam konteks
kepercayaan diri itu, kontak mata tuh termasuk kepercayaan diri kita, karena kita berani menatap orang tersebut dan kita merasa apa yang kita sampaikan itu benar sesuai fakta. Jadi cobalah untuk menatap mereka ketika berbicara. Tatapan mata yang optimis dan penuh dengan keyakinan akan mengirimkan pesan yang sama kepada lawan bicara kita. Kalau kita adalah orang yang percaya diri, tanggung jawab, dan dapat dipercaya, intinya positive vibes pokoknya ya. Nah, hal yang sebaliknya juga bisa memberikan kesan yang kurang baik, karena tatapan mata yang terlihat lesu dan menandakan kita nggak ingin berbicara dengan orang tersebut, dan serasa kita akan merasa pingin cepat-cepat selesai ketika pandangan orang lain itu lesu atau gimana kepada pembicara ketika berkomunikasi. Baik gimana pun tentunya kita akan merasa gimana biar cepat selesai berbicara dengan orang tersebut. Jadi kontak mata ini sangat penting dalam kepercayaan diri. Sekian materi dari saya. Bye bye.